Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang banyak sekali. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan firman Allah. Jadi materinya tentunya dengan tema iman dan istiqamah, di mana Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian tetap lurus pendiriannya, maka para malaikat akan kami turunkan. Para malaikat akan turun mengatakan kepada mereka, jangan takut, jangan sedih. Jadi di sini malaikat mengatakan jangan takut, jangan bersedih. Dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Dengan tema ini tentunya betapa pentingnya iman dan istiqamah. Iman, istiqamah. Berarti istiqamah itu iman yang punya pendirian. Iman yang punya tingkah laku konsisten. Iman yang bisa diharapkan. Iman yang punya nyali. Dan dia tidak datang dengan sendirinya istiqamah. Iman yang melalui ilmulah yang menyebabkan orang jadi istiqamah. Maka orang-orang yang istiqamah, Allah menjanjikan, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Disambung. Jadi ayat 30 sampai 32, orang yang beriman dan istiqomah enggak ada rasa takut. Orang yang beriman dan istiqomah, malaikat selalu membisikkan, justru kami menggembirakan kamu dengan berita kabar gembira surga yang dijanjikan kepadamu. Jadi orang-orang yang istiqomah, sahabatku, saudaraku yang seiman, kita harus istiqomah menghadapi segala macam masalah. Orang istiqomah dijanjikan oleh Allah enggak ada rasa takut. Dia juga enggak ada rasa khawatir karena Allah mengirim. Allah melindungi. Diperintahkan para malaikat untuk membisikkan, Allah takhafu wala tahzanu. Kamu enggak usah sedih.
Kamu nggak usah gelisah. Aku telah menurunkan malaikat untuk kalian yang istiqomah. Don't worry, be happy. Itulah malaikat yang selalu membisikkan kita, nggak usah takut. Kamu nggak usah sedih. Kami ini telah diturunkan oleh Allah menjadi pelindung, menjadi asisten pribadi yang selalu mengawal kamu. Jadi orang istiqomah rasa takut nggak ada karena Allah memerintahkan malaikat menjadi pendamping. Sama di surat Al-Ahqaf Allah juga menegaskan demikian. Allah menegaskan di surat Al-Ahqaf. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, sumastaqamu, dan dia istiqamah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak ada rasa takut. Ketakutannya itu karena dia berimannya nggak istiqamah, nggak gampang, nggak mudah jadi orang istiqamah. Maka orang yang istiqamah dijanjikan surga di surat Fussilat. Kalau di sini surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 dan 14, janji Allah, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah akan memberikan janjinya, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya, balasan bagi mereka yang beramal. Jadi kalau beriman harus ada action. Action itu amal soleh. Amal soleh yang berdasarkan iman tentunya ada ilmu di tengahnya. Iman, amal soleh. Ada apa dia beriman sampai dia beramal soleh akan meningkatkan keimanannya? Karena ada ilmu. Ilmu itu pemberitahuan. Ilmu itu harus dicari. Maka Allah menjanjikan surga. Ya, saudaraku seiman, Allah menjanjikan surga. Dan dia di dunia ini, dia nggak ada rasa takut. Menyampaikan kebenaran nggak takut. Karena dia punya keyakinan. Karena Allah menjanjikan. Janji Allah pasti. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu dengan janji Allah. Bagaimana juga Allah menjanjikan, innallaha la yakhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Coba kita lihat janji Allah. Banyak sekali yang harus kita fikirkan. Nah, kita kembali lagi bahwa iman dan istiqomah itu betapa pentingnya. Karena penting, kita juga harus penting dalam hidup ini memprioritaskan iman supaya tetap istiqomah. Kita ini sedang menuju. Kita ini hidup di dunia perjalanan. Perjalanan, maka Allah menegaskan di sini. Ya, Allah menegaskan di surat Al-Baqarah ayat 38. Karena dia istiqomah mengikuti petunjuk kan. Petunjuk itu kan Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Dzalikal kitabul la raib. Inilah Al-Quran yang kamu gak boleh ragu di dalamnya. La raib. Hudan. Dia menjadi petunjuk lil muttaqin. Hanya bagi orang yang takwa. Kalau kita mau menjadikan Al-Quran itu segala sesuatunya, segala-galanya, maka kita nggak boleh ragu. Berangkat dari Al-Quran pasti selamat. Karena Allah telah menegaskan, baru kita baca surat Al-Baqarah ayat 2. Allah telah menegaskan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, di dalamnya kebenaran.
Kamu jangan sangsikan. Kalau kamu tidak ragu, dia akan menjadi petunjuk. Petunjuk itu hanya bagi orang yang bertakwa. Baca Al-Quran diawali surat Al-Baqarah ayat 2. Sebelum kita membaca ayat yang lain, kita harus punya komitmen. Kita harus menanamkan keimanan. La raib. Jangan ragu-ragu. Kita tidak boleh ragu terhadap Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu kita ragukan padahal dia adalah firman Allah. Bagaimana kita ragukan Al-Quran? Dia firman Allah, dia yang harus selalu kita baca. Bacaan yang paling banyak yang kita baca adalah Al-Quran. Maka Allah menegaskan, Al-haqqu mir rabbik falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Tuhan kamu, janganlah kamu ragu-ragu, kata Allah. Ini di surat Al-Baqarah. Ya, jangan ragu-ragu. Ayat 147. Begitu juga di surat Ali Imran. Allah menegaskan, Al-haqqu mir rabbik falatakum minal mumtarin. Kebenaran hanya datangnya dari Tuhan kamu, jangan kamu ragu-ragu. Gak boleh kita ragu-ragu terhadap Al-Quran. Bagaimana jadi petunjuk kalau sama Al-Quran kita ragu-ragu? Dilarang kita ragu-ragu. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi kita setelah istiqomah, datangnya istiqomah karena kita tidak ragu terhadap Al-Quran. Karena kita meyakini Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak. Dan Al-Quran itu datangnya dari Allah. Maka Allah menegaskan di surat Toha, keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kata Allah, sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Surat Toha ayat 47. Berbahagialah orang yang mengikuti petunjuk. Oh, kebahagiaan itu kenapa? Kenapa orang itu mengikuti petunjuk bahagia? Dilanjutkan oleh Allah. Ya, jadi kita selalu always back to basic. Selalu kembali kepada Al-Quran sebagai modal, asas. Itulah tempat kita untuk mencari kebenaran. Bacalah Al-Quran. Allah menegaskan di surat Toha ayat 123. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa, Allah menegaskan, siapa yang mengikuti petunjuk tidak akan sesat. Siapa yang mengikuti petunjuk tidak akan celaka. Ya, yang mengikuti petunjuk selamat. Yang mengikuti petunjuk tidak akan celaka. Yang mengikuti petunjuk tidak akan punya rasa sedih dan takut. Rasa takut dihapus. Rasa khawatir dihapus. Rasa sedih dihapus. Yang ada hanyalah keberanian. Karena dia berpihak kepada kebenaran. Kebenaran itu harus kita perjuangkan supaya kita menjadi orang yang menang. Kenapa demikian? Memang kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Makanya tadi disebutkan Al-haqqu mir rabbik falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah. Kebenaran itu hanya dari Tuhan kamu. Kamu gak boleh ragu. Keraguan-raguan itu membuat kamu jadi tidak istiqomah. Padahal kamu harus istiqomah. Orang yang istiqomah adalah orang yang selamat.
Orang yang istiqomah adalah orang yang berani. Dia tidak takut. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan yang beralasan. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada selain Allah. Ketakutan yang tidak punya alasan. Bagaimana kita takut kepada yang selain Allah? Karena kita akan menuju kepada Allah. Kita ini sedang menuju kepada Allah. Kita sadari atau tidak kita sadari, kita sedang menuju kepada Allah. Bagaimana kita takut menjadi sales Allah? Allah menegaskan, ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ya. Allah menegaskan, wahai setiap individu, kamu sedang berjalan menuju kematian. Bagaimana kita nggak kembali kepada Al-Quran? Kita sedang berjalan menuju kematian. Siapapun, di mana saja, kapan saja, mau kamu sehat, mau kamu ada di gedung yang bertingkat, mau kamu ada di bangunan yang kokoh, siapa saja, kapan saja, di mana saja kematian akan menemui kamu. Jadi karena kita menuju mati, tentunya di dalam kehidupan ini kita harus mencari bekal iman dan istiqomah. Itulah yang harus kita perjuangkan, istiqomah. Bagaimana nanti kita ketika sakaratul maut? Kalau kita nggak istiqomah, berapa macam dikatakan, diriwayatkan bahwa sakaratul maut itu adalah keadaan yang sangat galau. Rasulullah menegaskan tidak ada satupun keadaan yang paling berat kecuali dalam keadaan sakaratul maut. Di sini orang yang istiqomah insya Allah selamat. Kenapa dia selamat? Karena Allah menegaskan tadi di dalam surat Fussilat, orang yang istiqomah dijamin selamat. Karena Allah menjanjikan diturunkan para malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menegaskan malaikat hanya untuk membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak usah takut. Jadi ada prioritas ya. Orang yang istiqomah itu ada prioritas. Karena enggak gampang jadi orang istiqomah. Kita harus terus menerus menuntut ilmu. Gak gampang jadi orang istiqomah. Karena dia selalu qalbun munib. Hatinya selalu kembali kepada Allah. Orang yang selalu kembali hatinya kepada Allah, dia akan mati dalam keadaan qalbun salim. Mati dalam keadaan qalbun salim. Itu janji Allah. Hati yang bersih. Hati yang selalu kembali kepada Allah. Dia akan selamat. Ruh keluar dari jasadnya akan selamat. Maka dari itu ada satu ayat di surat Al-Fajr ayat 27 kalau nggak salah. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tenang, nafsul mutmainnah, dia tenang. Kenapa? Ya karena dia udah beriman. Dia udah melakukan sesuatu. Dan dia terus menerus. Maka waktu saat kematian dia dipanggil sama Allah. Malaikat itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Malaikat itu menjemput kita. Dengan mengatakan, Allah berfirman, surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang iman yang istiqomah itu pasti jiwanya tenang. Nafsunya itu nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'. Kembalilah kamu kepada Tuhan. Kamu dulu diatur mau
ridho Allah juga ridho kepadamu. Ridho Allah menyebabkan seseorang itu masuk surga. Radiyah mardiyah. Kamu ridho diperintah untuk taat, kamu ridho, Allah juga ridho. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu sini ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Nah, orang yang masuk surga itu orang yang selamat. Orang yang masuk surga itu orang yang istiqomah. Orang yang masuk surga itu orang yang jiwanya tenang. Itu kata Allah. Berbahagialah orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Dia selalu menghadapi sesuatu dengan tenang. Karena dia punya keyakinan kepada Allah. Ya, dia punya keyakinan. Karena dia punya keyakinan, maka hidupnya tenang. Ketenangan itu enggak datang sendirinya, saudaraku seiman. Tenang itu ada alasannya. Karena dia selalu kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadikan ketenangan. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman apabila dibacakan kalimat Allah, kalau dia mengingat Allah akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah kamu akan menjadi tenang. Nah, kita balik lagi kepada materi kita, iman dan istiqomah. Kita harus beriman. Kita mati harus membawa iman. Iman itu harus istiqomah. Kalau kita enggak istiqomah, dikhawatirkan ruh keluar dari jasad dalam keadaan kufur. Jadi kita harus beriman kepada Allah. Iman kepada Allah itu Allah menegaskan kembali di dalam surat At-Taubah ayat 116. Allah menegaskan, disinilah kita selalu berangkat dari Al-Quran. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa malakum min dunillahi mi waliyyin wala nasir. At-Taubah 116. Sesungguhnya kepunyaan Allah. Ya, jadi kalau semua punya Allah, kita punya apa? Punya waktu. Kepunyaan Allah apa? Itu yang ada di ruang angkasa semuanya punya Allah. Yang ada di bumi semua punya Allah. Yang menghidupkan Allah. Yang mematikan Allah. Yang pelindung sebenarnya Allah. Penolong sebenarnya Allah. Tidak ada lagi untuk kita berpaling dari Allah. Nggak ada alasan lagi kita berpaling dari Allah. Karena Allah telah menegaskan ruang angkasa itu punya Allah. Bumi punya Allah, hidup milik Allah, mati Allah yang menetapkan, pelindung Allah, penolong Allah. Kemana lagi kita mencari? Mau kemana lagi kita lari? Allah telah menetapkan. Kalau kamu tidak beriman kepada Allah, fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minu. Berita apa lagi yang harus kamu yakini ketika Al-Quran telah dibacakan? Jadi kita di sini untuk yakin kepada Allah, Al-Quran harus kita bawa. Al-Quran harus kita baca. Maka dari itu latihan membaca Al-Quran, salat. Salat itu merupakan rukun Islam yang pertama dan kedua. Karena di situ ada syahadat. Dan membaca Al-Quran. Di samping surat At-Taubah, Allah juga menegaskan. Di surat Ali Imran, sama bunyinya. Allah menegaskan ayatnya 109, saudaraku seiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan juga di bumi. Kepada Allah lah kamu kembalikan segala macam urusan dan persoalan. Nah, ini nasihat. Karena yang di atas langit itu semua punya Allah. Kita lihat di langit ada apa?
Matahari di langit, bulan di langit, bintang di langit, awan di langit, angin dari langit, semua itu punya Allah. Di bumi ada apa? Ada laut, ada gunung, itu semuanya punya Allah. Jadi kalau ada urusan, baik di langit maupun di bumi, kembalikanlah urusan itu kepada Allah. Kamu harus kembalikanlah kepada Allah. Karena persoalan itu selalu ada. Keputusan terakhir hanya Allah yang menentukan. Maka Allah menegaskan keputusan itu dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita kan terkenal kun fayakun, kun fayakun. Sampai dijadikan sinetron ya. Padahal itu firman Allah. Dijadikan alat-alat permainan. Kun fayakun. Padahal itu firman Allah. Kita bermain-main dengan firman Allah. Allah apabila menghendaki segala sesuatu diperintahkannya. Jadi terjadilah. Tapi kita kadang-kadang dalam permainan-permainan kita ambil ayat-ayat Allah hanya untuk permainan dagelan-dagelan. Padahal itu ayat Allah. Gak boleh dipermain-mainkan. Jika Allah memerintahkan segala sesuatu yang sedang kita hadapi sekarang ini virus. Ya, saya kaitkan yang sedang kita hadapi ini adalah segala sesuatu yang menakutkan. Tapi kita nggak boleh takut, kita yakin kepada Allah. Bagaimana juga jika Allah menghendaki habis itu virus dengan segala kekuasaan Allah. Makanya harus kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kapan virus ini akan Engkau musnahkan? Kapan ya Allah? Kami sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kalau Allah menghendaki segala sesuatu, virus itu lenyap, kun fayakun, lenyap. Maka dari itu ada peristiwa di langit dan di bumi, ada masalah di langit dan di bumi. Bahwa kamu kembalikan kepada Allah. Kamu minta tolong kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Allah sedang menunggu sejauh mana manusia minta tolong kepada Allah. Kita selalu, orang-orang yang beriman selalu setiap hari minta tolong kepada Allah. Itu sudah menjadikan satu rukun kan? Kita selalu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari 17 kali. Itu yang fardu. Ya Allah, Engkaulah yang kami sembah. Dan Engkau pula ya Allah yang kami mohon perlindungan. Mohon pertolongan. Itu sak dunia. Manusia yang menyembah Allah setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan doa kita yang menyembah Allah, ini bumi Allah, mudah-mudahan doa kita saat ini yang kita sangat butuhkan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu nasta'in. Engkau yang kami sembah, Engkau pula yang kami mohon bantuan pertolongan yang sangat kami butuhkan sekarang ya Allah. Karena tidak ada satupun musibah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecil atau besar. Itu Engkau. Izin Engkau ya Allah. Di mana saja. Sebumi ini Allah ya Allah. Sebumi ini menyembah Engkau. Karena Engkau juga memberitahu. Ya ayyuhalladzi ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hambaku yang beriman, bumiku luas, menyembah aku saja, ya. Sembahlah aku saja. Kami semua telah menyembah Engkau ya Allah. Berikanlah kami pertolongan, karena Engkau segala-galanya. Engkau yang berkuasa ya Allah. Engkau yang maha kaya ya Allah. Engkau yang maha besar. Yang kami hadapi sekarang adalah kesulitan. Kesulitan itu
memang pasangan dengan kemudahan. Tapi kesulitan itu apabila engkau akan menyingkirkan, memusnahkan. Kun fayakun. Nah, kita kembali kepada firman Allah. Kita kembali kepada materi iman dan istiqomah. Allah menegaskan kehidupan, kematian punya Allah. Tidak ada pelindung dan penolong, hanya Allah. Yang mempunyai, yang memiliki langit dan bumi hanya Allah. Kita kembalikan urusan kepada Allah. Itulah yang diperintahkan Allah kepada manusia. Nah, dengan materi yang saya berikan ini, saat ini yang sangat kita butuhkan istiqomah dalam memohon kepada Allah. Istiqomah. Jadi orang yang istiqomah dijanjikan, dia akan diberikan. Orang istiqomah itu kan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa itu janji Allah, kembali kita lagi kepada janji Allah dan janji Allah. Benar. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam kesulitan. Nah, mudah-mudahan kesulitan yang kita hadapi, manusia sebumi, bumi punya Allah, ini sedang mendapat kesulitan ya Allah. Jika kamu mendapat kesulitan, kita kembalikan, mohon kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan ini. Inilah yang selalu kita harapkan. Nah, saudaraku seiman, tentunya kemenangan itu akan diraih buat orang-orang yang istiqomah. Kemenangan di dunia, selamat imannya. Kemenangan di akhirat, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga sesuai dengan janji Allah. Ya, bahwa Allah akan memasukkan orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, dia akan masuk surga. Surga yang kita harapkan saat ini ya Allah adalah keluar dan musnahkanlah virus yang menjadi seluruh manusia sebumi engkau ini menjadi gelisah, kacau dan galau. Apabila engkau berkehendak, segala sesuatu itu mudah. Nah, saudaraku seiman, mudah-mudahan dengan istiqomah ini kita akan mendapatkan solusi dari Allah. Dan solusi dari Allah adalah jalan keluar yang terbaik. Maka dari itu, perhatikan dan camkan. Kita beriman dan istiqomah, itulah yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Istiqomah itu tidak ada campuran. Ya. Orang yang istiqomah tidak pernah mencampur adukan antara yang mitos dengan yang benar. Ya. Yang mitos dengan yang benar tidak dicampurkan. Maka seorang nabi yang mendapat kemenangan abadi dari Allah, seorang nabi yang lulus dari segala macam ujian yang dicantumkan, yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Inilah Allah memberikan hujjah, petunjuk kepada Nabi Ibrahim, yaitu mengalahkan kaumnya. Nabi Ibrahim diangkat beberapa derajat karena kehendak Allah. Karena Nabi Ibrahim itu iman dan istiqomah. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kejahatan syirik, mereka memperoleh keamanan, ketenangan. Karena mereka mendapat petunjuk, menang. Maka dari itu mudah-mudahan kita mendapat kemenangan dengan izin Allah.
kemenangan kita karena menyembah Allah. Allah hanguskan virus yang mengkhawatirkan ini. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Apabila Dia menghendaki segala sesuatu itu terjadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan istiqomah. Dan Allah menegaskan surga itu adalah keabadian, kesenangan, dan kepuasan. Itu jalan keluar yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, saudaraku seiman, inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah segera menghancurkan virus yang sedang terjadi pada hari ini. Hanya Engkaulah pelindung kami ya Allah. Hanya Engkaulah penolong kami ya Allah. Engkaulah tempat kami bermohon. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Sedangkan yang salah dalam penyampaian saya ini itu kesalahan dari diri saya sendiri. Mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.